Amen. Demikian juga Tuhan pakai, pasti Tuhan pakai seseorang, bapak rohanimu, untuk membentuk dirimu. Amin. Sehingga ketika bapak rohanimu dipakai Tuhan untuk membentuk hatimu, oh, justru kau harus bersuka cita dengan itu. Amin. Apa dikatakan di sini? Perhiasan ialah manusia batiniah kita. Wah, manusia batiniah kita. Amin. Karena perhiasan yang dibangun oleh manusia itu binasa, tapi perhiasan yang dibangun, yang dibentuk oleh Tuhan di dalam roh kita itu kekal. Ya, amin. Apa itu perhiasan manusia batiniah kita? Dari 1 Petrus 3:1 tadi. Roh yang lemah lembut, roh yang tenang. Amin. Kita berdoa supaya ini menjadi milik kita. Amin. Roh yang lemah lembut, roh yang tentram, itulah yang berharga di mata Tuhan. Amin. Dan itu dikatakan dibangun di manusia batin kita. Mana manusia batin? Pegang dulu hati, roh batin. Amin. Jadi kita jangan fokus membangun hal-hal yang lahiriah. Amin. Jangan fokus untuk membangun hal-hal yang lahiriah daripada manusia batinmu. Sehingga engkau harus habis-habisan untuk menghiasi manusia lahiriahmu, tetapi engkau tidak fokus lagi untuk menghiasi manusia batinmu. Karena apa? Karena engkau sudah mulai fokus. Aku ya sudah mulai bangun pagi-pagi, bukan waduh, bagaimana persekutuanku dengan Tuhan. Tapi bangun pagi-pagi udah mulai berkaca, wah lihat, aduh rambutku udah mulai keriting, mulai ini. Ini artinya kita tidak fokus untuk membangun manusia batin kita. Amin. Maka bagaimana ketika kita bangun? Ya, apa yang ada di dalam hati kita? Apa yang ada di dalam pikiran kita waktu kita bangun? Apakah kita langsung melihat ya, hal-hal yang lahiriah? Wah, amin. Jadi bukan hanya saat dengan khotbah aku fokus kepada Tuhan, tapi dalam pribadi kita sehari-hari kita lebih banyak membangun hal-hal yang lahiriah. Amin. Itu yang Tuhan mau, ya. Jadi jangan bermegah karena hal-hal yang lahiriah, kata Papa tadi ya. Tapi kita harus bermegah oleh karena apa? Roh Tuhan yang membentuk manusia batin kita. Amin. Apalagi yang dibagikan tadi? Jadi Tuhan melihat hati kita, ya. Manusia melihat apa yang di depan mata. Manusia melihat apa yang kelihatan. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Amin. Maka berikan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Berikan hatimu untuk didandangi oleh Tuhan. Berikan hatimu, amin, untuk dibersihkan oleh Tuhan. Maka bagaimana engkau menyembah Tuhan? Menentukan hatimu untuk didandangi oleh Tuhan. Bagaimana persiapanmu ketika datang beribadah kepada Tuhan? Bagaimana ketika engkau datang, ketika kita menyembah Tuhan? Joan, amin. Sangat menentukan apakah hati kita ya siap untuk didandani oleh Tuhan, siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu buka hati, ya. Dan apa yang juga yang terus dibagikan ya oleh Papa,
membangun Dunamos bukan supaya keinginanmu, agenda-agendamu tercapai. Bukan lagi untuk menjawab masalah-masalahmu. Amin. Jadi kalau diajarkan kepada kita untuk membangun Dunamos, jangan engkau berfokus selalu dengan masalah-masalahmu, sehingga ada kekuatan, ada kuasa untuk menyelesaikan masalah-masalahmu. Itu pasti. Amin. Tapi yang terutama adalah ketika kita membangun Dunamos, terhubung dengan roh itu, mengaktifkan roh kita. Amin. Yang terutama adalah kita bisa mendengar suaranya, melihat apa yang ada yang Tuhan sediakan kepada kita, melihat apa yang menjadi keinginan Tuhan, mendengar apa yang menjadi keinginan Tuhan atas kita. Amin. 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 Maka kalau hati kita penuh dengan masalah, penuh fokus dengan diri kita, ya, kita nggak akan pernah bisa mendengar apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Hati kita, ketika kita membangun Dunamos, hati kita siap untuk menampung sesuatu dari Tuhan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan kepada kita. Amin. Yang Tuhan firmankan kepada kita. Haleluya. Yes. Haleluya. Seperti keinginan Tuhan, seperti kemauan Tuhan, seperti kehendak Tuhan. Ketika kita mengaktifkan Dunamos itu. Amin. Sehingga kalau Tuhan ingin membersihkan hati kita, kita siap. Amin. Tapi kalau kita selalu melihat hal-hal yang natural, kita nggak akan pernah siap menampung apa yang menjadi keinginan Tuhan kepada kita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari katakan samping kiri kananmu. Mari aktifkan roh, bangun rohmu, ya, supaya kita siap untuk Tuhan mendandani hati kita. Amin. Untuk Tuhan membentuk hati kita. Karena hanya orang-orang yang memiliki roh yang aktiflah, amin, yang siap, ya, bermitra dengan Tuhan, yang siap Tuhan bekerja di dalam dia. Amin. Amin. Oleh karena itu mari, kenapa? Mari memiliki roh yang lemah lembut, ya, hati yang tentram. Amin. Amin. Terhubung dengan rohnya, terhubung dengan firman-Nya. Hatiku siap. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian dulu. Conquer me with your love, great Holy Ghost, great Holy Fire. Tsunami Tuhan menyiapkan dirinya untuk menjadi kekasih Tuhan yang memiliki pesona yang datang dari Tuhan. Oleh karena dia terhubung dengan Tuhan, dengan Kristus di dalam batinnya. Yang beriman
yang beriman to every and your face in this temple, and in the heart of my life, with your love, my Lord, may your peace my peace, and your place in this temple, I'm gonna be with your love, I'll be at home with you. Dari awal kita adalah baiknya. Oh, haleluya. Sebab kita adalah lain daripada Roh Kudus, tempat kehadiran daripada Rohnya. Oh, lalabak jama surga. Oh, mari sedia kita. Sekarang lalabak aktifkan Roh.
Roh Kudus itu nyata, Roh Kudus itu hidup di dalam kita, Roh Kudus itu nyata hidup di dalam kita, memenuhi kita. Berinteraksi dengan Roh di dalam oleh Tuhan kepada kita. Tapi Yohanes sempat berkata kepada perempuan Samaria itu, dan lihat dari Yohanes 4 ya, bahwa bukan hanya kita yang mau minum dari air yang mengalir ya, yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi yang luar biasa ya, Yesus sendiri mau minum karena dia Tuhan gak pernah mengucapkan sesuatu iseng-iseng ya. Ya waktu dia berjumpa dengan perempuan itu, dari ayat berapa itu? Yohanes dikatakan berilah aku minum. Coba Yohanes 4 ayat 7. Yesus dia tidak iseng-iseng bilang, oh kalau kita kan udahlah pura-pura cakapin supaya nanti dia bisa berkomunikasi. Tapi Yesus berkata di sini Yohanes 4, maka datanglah seorang perempuan Samaria itu hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Amin. Ternyata saya dapatkan sebuah pengertian bahwa Yesus mau minum dari air yang mengalir dari batin kita. Amin. Halo, lihat kemarin Desti. Ayo fokus, ya, fokus.
Karena kalau kita nggak fokus bisa mengganggu yang lain. Ya, bahwa Yesus sendiri dia ingin minum yang terbangun, yang mengalir, yang Tuhan alirkan dari batin kita, dari batinmu. Amin. Tapi kalau air yang ada di dalam rohmu masih hanya selutut, bagaimana kau bisa memberi minum? Amin. Karena untukmu sendiri pun kurang. Amin. Tapi maka Yesus menuntun perempuan Samaria itu sampai dia bisa mengerti arti daripada air yang dimaksud oleh Yesus itu. Dia masuk kepada apa? Dia masuk kepada pengertian arti sebuah penyembahan. Amin. Bahwa akan datang waktunya menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin. Maka penyembahan itu yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa memberi Yesus minum. Amin. 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 Saat itulah kita sebenarnya menyembah. Karena waktu kita membangun roh kita untuk mencukupkan diri kita, itu belum disebut dengan menyembah. Amin. Tetapi menyembah yang sesungguhnya adalah ketika kita memberi Yesus minum, dan engkau bisa rasakan itu di dalam batinmu. Amin. Engkau bisa alami itu di dalam batinmu. Amin. Yang Tuhan mau, itulah yang dikatakan, maka dari dalam batinmu akan memancar air yang terus menerus sampai kepada kehidupan yang kekal, sampai kepada Allah. Amin. Karena kehidupan yang kekal itu sendiri adalah Allah sendiri. Amin. Maka penyembahanmu, aliran air yang ada di dalam batinmu itu akan sampai ke surga, akan sampai kepada Allah itu sendiri. Akan ada aliran-aliran itu. Amin. Maka kalau kau hanya sekitar dirimu, itu pun belum cukup, engkau belum disebut dengan menyembah. Amin. 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 Dan bagaimana responmu, bukan hanya hatimu, tetapi bagaimana responmu di dalam jiwamu, bahkan di dalam tubuhmu. Amin. Itu akan menjadi wadah untuk mengalirkan aliran-aliran air kehidupan itu. Amin. Jadi bagaimana supaya aliran air itu sampai meluap? Artinya itu memenuhi pikiranmu, imajinasimu, perasaanmu, bahkan tubuhmu. Halo. Makanya dikatakan mulai dari selutut, mulai dari semata kaki, selutut. Artinya itu memenuhi semua aspek kehidupan, termasuk memenuhi mulutmu. Amin. Sehingga kau, amin. Come on. Siapa yang mau minum dari air yang Tuhan berikan? Kalau kau diam saja, kamu sendiri pun tidak cukup untuk minum. Apalagi kau memberikan minum Yesus. Apalagi yang kau mau memberikan menjadi sebuah penyemakannya Daud. Waktu dia aku ingin minum air dari perigi. Oh, air itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah esensi daripada penyembahan. Air itu sampai kepada kehidupan yang kekal. Air itu sampai ke surga. Air itu memuaskan dahaga Yesus. Oh, rala saya berdoa supaya kau menang, supaya kau keluar dari semua hal-hal yang menghalangi. Supaya kau keluar dari semua yang membatasi. Keluar. Syekhanallah yang membatasi. Air itu mengalir dari batinmu. Syekhanallah kau yang menolong, sampai aliran air kehidupan itu memancar dari batinmu. Syekhanallah mengalir dari batinmu, mengalir memenuhi jiwa, mengalir memenuhi seluruh hidup, sampai memancar keluar, sampai kepada kehidupan yang kekal. Sampai menjadi sebuah penyembahan, sampai menjadi sebuah penyembahan yang sampai ke surga. Sekarang kalau kau biasa-biasa, kalau kau biasa-biasa untuk menyembah Tuhan, akan tersumbat, akan tersendat oleh karena kedaginganmu yang membatasi, oleh karena jiwa, oleh karena pikiranmu yang
untuk aliran-aliran air kehidupan itu mengalir sampai ke sini. Buka suara, buka mulut. Tuhan akan memakai jiwamu. Aliran-aliran air kehidupan itu memanjang sampai menjadi sebuah penyembahan. Oh, menjadi sesuatu yang kita persembahkan kepadamu, yang memuaskan dahana Tuhan. Memenuhi imajinasi, memenuhi pikiranmu, memenuhi imajinasi akan aliran-aliran air kehidupan.
berjalan kepada Tuhan. Ini hatiku Tuhan, ini hatiku. Oh, bentuk hatiku Tuhan. Oh, dandani hatiku dengan roh, dengan firman-Mu Tuhan, supaya aku siap Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan, yang menyukakan hati-Mu, yang memuaskan hati-Mu Tuhan. Aku memberikan tempat yang terbaik bagi Engkau di hati. Oh, bentuk hatiku Tuhan, bukakan hatiku Tuhan, menjadi indah, menjadi mulia di mata Tuhan. Oh, ini hatiku Tuhan. Berbicara kepadamu, karena Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat hati. Tuhan menolak semua penampilan yang dari luar, tapi Dia melihat hati kita, hati yang indah, yaitu hati yang didandani oleh tangan Tuhan sendiri, hati yang dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Oh, itulah hati yang benar, yang indah, yang mulia di mata Tuhan, yang siap dipersandingkan menjadi kekasih-kekasih hatinya Tuhan. Oh, bentuk hati kami Tuhan menjadi kekasih-kekasih hati-Mu yang menyenangkan Engkau, yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Mari datang kepadamu, ini hatiku. Biarlah hanya Engkau yang ada di hatiku, boleh daripada segalanya, hanya Engkau yang ada di hatiku, sebab Engkau yang menjadi kekasih hati, lebih daripada yang lain yang berasal daripada dunia ini. Tapi hanya Engkau yang ada di hati, perkataanmu yang ada di hati, cintamu yang ada di hati, dan itulah yang menyukakan hati. Oh, dijauhkan semua berhala-berhala. Oh, dijauhkan semua berhala-berhala di hatimu yang menuakan Engkau di hatimu Tuhan. Oh, biar hanya Dia yang ada di hati kita. Oh, tidak ada berhala yang lain. Oh, oh, tidak ada barang-barang dunia ini yang menggantikan posisi Tuhan di hati kita, tetapi hanya Dia, karena kita adalah kekasih hatinya yang disiapkan untuk dipersunting menjadi mempelainya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Dia Engkau lebih daripada segalanya. Hatiku mengasihimu, katakan hatiku mengasihi. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu. Oh, dalam Bapa Syekhan, bawa kami, bawa kami. Hatiku Syekhan, menjadi kekasih-kekasih hatiku, ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku.
mengasihimu Tuhan lebih daripada segalanya Tuhan. Oleh karena tangan-Mu sendiri yang membentuk hati kami, sehingga kami mampu untuk mengasihi Engkau Tuhan. Oh, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan pikiran kami, tapi seperti apa yang Kau mau oleh Roh-Mu yang mengerjakan di dalam kami, oleh tangan-Mu sendiri yang mengerjakan Tuhan, oleh firman perkataan-Mu Tuhan. Oh, yang membentuk hati kami Tuhan, oh yang membentuk hati kami, biar kami fokus Tuhan, biar kami fokus untuk membangun manusia batin kami Tuhan. Oh siapkanlah Bapa, oh berbicara, terobos setiap hati kami Tuhan, terobos setiap hati Tuhan. Oh menjadi tanah hati yang lemah lembut, yang sudah dibentuk menjadi ajakan mau berubah seperti yang Kau firmankan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Dibentuk oleh firman, dibentuk oleh perkataan, oleh Roh Kudus-Mu yang mengerjakan, sehingga kami siap menjadi kekasih-kekasih hati-Mu. Ketika Roh mengaktifkan Roh, maka Roh Kudus akan memenuhi seluruh isi batinmu. Berinteraksi dengan Tuhan. Ini aku Tuhan, ini hatiku Tuhan. Kau yang menyiapkan aku, Kau yang membangun, Kau yang menyertai aku. Dari aku dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga aku indah di mata-Mu, aku mulia di mata-Mu Tuhan. Oh syakalalalala, oh indah di mata Tuhan. Oh syakalalalala, oh itu yang menjadi fokus kami Tuhan, supaya kami menjadi indah di mata Tuhan. Oh Allah Bapa, izinkan Tuhan menerobos hati. Oh hati yang keras dilembutkan oleh Roh-Nya. Semua kontaminasi, oh yang datang dari dunia, oh dibersihkan, oh di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga mata kami melihat, oh telinga kami mendengar suara, oh memandang wajah, oleh karena hati kami bersih Tuhan. Hanya kekasih-kekasih hatinya yang akan berjumpa dengan mempelai pria. Hanya kekasih-kekasih hatinya lah yang akan berjumpa dengan Tuhan, dengan Kristus yang bertugas. Oh tidak semua orang yang bisa memandang wajahnya, tetapi yang menjadi kekasih hatinya, itu akan bersakti bersama-sama dengan Kristus. Oh haleluya, haleluya. Oh syukur. Oh thank you Lord, thank you Lord. Oh mari katakan bentuk aku Tuhan, ini aku Tuhan, ini hatiku. Ada banyak hal yang belum aku mengerti, tapi ini aku Tuhan, bentuk hatiku, ubahkan hatiku. Menurut firman, menurut perkataan, menurut keinginanmu Tuhan. Oh aku melepaskan semua, membersihkan semua keinginan-keinginan yang berasal daripada diriku. Oh semua agenda-agenda, semua ego. Oh tetapi Kristuslah yang dinyatakan di dalam, Kristuslah yang dibentuk
yang melihat hatiku. Apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi indah di matamu, itu lebih penting daripada apa-apa dunia. Oh, kata-kata, membawa kami sehingga kami menghormati kehadiran, menghormati firman yang ada di sini, menghormati Roh Kudus. Rama syukur pada kata kasar, ubah hatiku, change my mind, change my heart, ubah hatiku, ubah hatiku, ubah hatiku, biarlah hatiku menjadi lembut. Tuhan melembutkan hatiku, Roh Kudus melembutkan hatiku. Terimalah masyarakat, katakan Tuhan memenuhi hatiku. Buka hatimu, hormati Roh Kudus yang ada di sini. Jangan kau bergumul dalam hadirat-Nya. Roh Kudus yang memeteraikan kita sampai kita menerima keselamatan di dalam Kristus, dan sampai kita bisa menerima semua janji-janji Allah di dalam. Dia ada satu-satunya pribadi yang memeteraikan kita. Jangan sampai kita membukakan Roh Kudus, karena kita tidak mengerti bahwa semua kecemaran, semua pikiran-pikiran yang sia-sia itu akan membukakan Roh Kudus. Ketika kita ada di sini, maka kekudusannya akan memenuhi hati dan pikiran kita. Di dalam nama Yesus Kristus, mereka katakan lama. Jangan biarkan hatimu keras. Jangan biarkan hatimu tidak bisa dijamah oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus, Roh yang lemah lembut, itu akan membawa kita, mengubah hati kita, dan kita bisa mengerti Dia yang mewahyukan, mengilhamkan, membuat setiap perkataan yang datang di dalam kebenaran menjadi hidup di dalam hati kita. Mereka sokotokoro bahasa kata-kata bahasa lama. Ridere salam. Syalabah menyerah kepada menyerah, biar hati itu dihancurkan oleh roh yang hancur dan roh yang remuk tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Tapi roh yang hancur dan hati yang remuk yang bisa menjamah dan dijamah oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Ku beri kemuliaan dan ku angkat suara pujian, ku
kemuliaan. Dan biar akan Tuhan memenuhi hatimu dan pikiran. Biar dia duduk, tampaknya duduk di hatimu dan pikiran. Beri kemuliaan. Jangan kau berkemuliaan yang tulus. Biarkan dia menghancurkan hatimu, merembukan hatimu, melembutkannya. Karena namamu sebab Kau besar, perbuatan Tuhan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan Tuhan ajaib, tiada seperti Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau mengaruniakan Roh Kudus, Roh Kudus yang maha adil, Roh Kudus yang maha tahu juga, Kau mengenal isi hati kami, Kau melembutkan hati kami. Kami menjamah mulut dan menjamah hati. Semua yang kami perlukan ada di Kau. Karena Yesus yang telah mati, disalibkan dan yang telah bangkit, sudah memberikan kami dividen, keuntungan yang sangat besar yang menyelamatkan kami dan mengangkat kami dari Allah. Tapi bukan hanya itu, jauh lebih besar dari apa yang Kau sudah sediakan di tangan. Karena pemerintahan Allah Kau nyatakan di dalam diri kami. Kami bersyukur Tuhan, bukan hanya kami diselamatkan, bukan
bukan saja kami disembuhkan, tetapi kami menerima pemerintahan Allah dinyatakan dalam diri kami. Kami bersyukur karena kami hidup dari tahta. Kami hidup dari salib, tapi kami juga terus bertumbuh supaya kami hidup dari tahtanya Bapa. Karena pemerintahan Allah akan membawa kami hidup di dalam kerajaan Allah di dalam nama Yesus. Terima barang masyarakat. Maka seluruh hidup kami ada di dalam kekuasaan yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa memerintahkan kepada hati dan pikiran kami untuk selalu terhubung dengan Roh Kudus. Kami bisa merintahkan kepada pikiran kami tunduk kepada hadirat Allah, tunduk kepada kebenaran, tidak perlu bertumbuh kepada kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus. Kalau kami mendukakan Roh Kudus, biar kuasa darah Yesus yang mengampuni kami, sehingga kami menerima kembali damai sejahtera, menerima kembali sukacita. Kami boleh menerima kembali kebenaran, sebab kerajaan Allah tidaklah berbicara soal makanan dan minuman, tidak juga berbicara tentang hanya perkataan, tetapi berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan oleh karena Roh Kudus. Jika kami kehilangan suara-Mu, itu berarti kami harus bertobat, menundukkan diri, mengakui dosa kami. Bapa, nyatakanlah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Ketika dan sementara hamba-Mu berbicara tentang pribadi Tuhan itu sendiri, Kau menyatakan kuasa dan hadirat. Semua kubu dan benteng-benteng menentang, mengalahkan, dibuka, dihancurkan di dalam Yesus. Amin. Kami percaya ketika bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita memenuhi samudera laut, dan Roh Allah melayang-layang dari seluruh kami. Di mana ada Roh Kudus, semua ketidaksinkronan, semua ketidakakuratan, semua dosa, semua pemberontakan, semua kekerasan hati, semua yang berasal dari kami, itu akan ditelan, akan dihancurkan di dalam nama Yesus. Kekudusan Allah ada di sini. Tidak ada satu pun, semua ketidakakuratan menghalangi pemberitaan firman disampaikan di tempat ini. Katakan Tuhan, hormat akan hadiratnya memenuhi hati kami. Kegentaran kepada Roh Kudus memenuhi hati kami, sehingga dengan takut dan gentar kami ada di dalam hadirat-Mu, menerima perkataan-Mu dan menghormatinya di dalam nama Yesus. Mereka masakan laba-laba, tidak biasa-biasa, tidak biasa-biasa tapi hati yang menghormati firman-Mu ada di tempat ini di dalam nama Yesus. Tidak seperti Ananias dan Safira, tidak menghormati perkataan yang datang melalui mulut hamba-Mu, sehingga mereka disambar oleh Roh Kudus. Tapi hari ini biarlah takut akan Tuhan memenuhi hati kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Maka ketika Roh Kudus ada di sini, firman akan disampaikan di tengah-tengah kami. Haleluya. Take over, take over tempatnya, take over setiap hati dan pikiran. Dalam nama Yesus Kristus, kami menghormati Roh Kudus yang ada di sini. Kami menghormati, bawakan diri untuk intimasi, terhubung erat dengan Roh Kudus. Angkatkan dunamos yang Tuhan berikan kepada kita. Ada juga adalah kuasa untuk kita mengalami intimasi dengan Roh Kudus. Dan kalau akan menerima dunamos, kalau Roh Kudus berikan itu adalah kemampuan untuk kita intim mengenal Dia. Bagaimana kita bisa intim kalau kita tidak mengenal Dia? Bagaimana kita bisa intim kalau Tuhan tidak bukakan pribadi Roh Kudus ini kepada kita? Dalam nama Yesus, kuasa dunamos itu akan nyata di tengah-tengah kita mulai hari ini. Maka kita akan intimasi, kita akan dengan intim dengan Dia. Kita akan mengenal Dia dengan benar, bukan dengan cara yang lama, tapi dengan cara yang benar, cara yang diwahyukan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Kita makan sama-sama.
intimasi dengan Roh Kudus. Dideklarasikan, dibukakan bagi gereja. Kita akan mengenal Roh Kudus. Kita akan bersekutu dengan Dia. Kita akan mengenal Dia. Kita akan intim dengan Dia. Oh, Rabasaka Baba Rabasaka. Mereka makasih kita akan sensitif dengan Roh Kudus. Mereka kita tidak lagi akan melupakan Dia. Oh, tapi kita akan melupakan hati Roh Kudus. Mereka Bapa berapa nama sahabat percayalah kepada karunia Allah. Percayalah kepada orang yang berkata-kata kepada Dia. Kamu akan menerima bagaimana mulai hari ini satu keintiman intimasi dengan Roh Kudus. Akan Tuhan bukakan. Kau alami. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Sementara saya mau ajak